Perkenalkan, nama saya Tansi. Saya berasal dari kelas 11. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab soal-soal fisika. Gambar tersebut menunjukkan perahu di laut saat matahari terbenam. Peristiwa ini dapat dijelaskan sebagai penerapan konsep perpindahan kalor melalui 3 cara. Yang pertama yaitu radiasi matahari. Matahari memancarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Energi ini mencapai permukaan bumi dan laut, memanaskan air laut dan udara di sekitarnya. Proses ini adalah contoh perpindahan kalor melalui radiasi. Yang kedua yaitu konduksi. Ketika sinar matahari memanaskan permukaan air laut, panas tersebut akan berpindah dari molekul air yang lebih panas ke molekul air yang lebih dingin melalui proses perpindahan konduksi. Proses ini adalah perpindahan kalor dari satu molekul ke molekul lainnya yang bersentuhan secara langsung. Yang ketiga yaitu konveksi. Air laut yang dipanaskan oleh matahari akan mengalami penguaian dan menjadi kurang padat, sehingga naik ke permukaan air. Air yang lebih dingin juga akan lebih padat dan turun ke bawah untuk menggantikan air yang naik. Proses ini menciptakan arus konveksi di dalam air laut yang merupakan contoh perpindahan kalor melalui konveksi. Jadi, peristiwa pada gambar tersebut melibatkan ketiga jenis perpindahan kalor, yaitu radiasi dari matahari, konduksi dari dalam air laut, dan konveksi yang terjadi dari dalam air laut. Baik, untuk menjelaskan perbedaan nada dalam memainkan gitar, kita bisa menggunakan konsep tinggi rendahnya nada. Nada yang lebih tinggi memiliki frekuensi getaran yang lebih cepat, sedangkan nada yang lebih rendah memiliki frekuensi getaran yang lebih lambat. Dalam konteks memainkan gitar, perbedaan nada bisa dijelaskan dengan cara menekan senar gitar pada posisi yang berbeda-beda. Semakin dekat dengan kepala gitar, maka nada yang dihasilkan akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika semakin jauh dari kepala gitar, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah. Jadi, perpindahan nada dalam memainkan gitar dapat dijelaskan melalui posisi tekanan pada senar gitar. Jadi, secara singkat, tsunami terjadi karena perpindahan besar air laut akibat gempa bumi bawah laut atau aktivitas geologis lainnya. Gelombang yang terbentuk akan membawa energi yang sangat besar karena volume air yang dipindahkan dan kecepatan pergerakannya. Kemudian, energi ini dilepaskan saat gelombang mencapai pantai, yang menyebabkan kerusakan yang signifikan. Hukum pertama termodika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Secara matematis, hukum ini dinyatakan sebagai delta U sama dengan Q min W, di mana delta U adalah perubahan energi dalam sistem, Q adalah panas yang ditambahkan ke sistem, W adalah kerja yang dilakukan oleh sistem. Dalam konteks termos, kita bisa menjelaskan bagaimana termos bekerja menggunakan hukum pertama termodika. Yang pertama yaitu isolasi panas. Termos dirancang untuk meminimalkan pertukaran panas antara isi termos yang misalnya itu air panas dan lingkungan luar. Ini dilakukan dengan menggunakan bahan isolator seperti plastik atau logam pada wadah luar dan selubung kaca di dalamnya. Selain itu, terdapat ruang hampa udara di antara selubung kaca dan wadah luar yang berfungsi sebagai penghalang konduksi dan konveksi panas. Yang kedua yaitu energi panas. Ketika air panas dimasukkan ke dalam termos, energi panas dari air tersebut cenderung untuk berpindah ke lingkungan luar. Namun, karena adanya isolasi yang baik, perpindahan panas ini sangat diminimalkan. Yang ketiga yaitu perubahan energi dalam. Karena termos mengurangi kehilangan panas,
Energi dalam dari air panas tetap hampir konstan untuk jangka waktu yang lebih lama dibandingkan jika air tersebut dibiarkan di wadah tanpa isolasi. Keempat, kerja. Dalam kasus termos, tidak ada kerja mekanis yang signifikan yang dilakukan oleh sistem. Jadi, dapat dianggap nol atau sangat kecil. Dengan demikian, hukum pertama termodinamika dalam konteks termos menunjukkan bahwa termos menjadi energi yang panas, tetap berada di dalam sistem air yang panas, dengan meminimalkan perpindahan panas ke lingkungan luar. Ini membuat air tetap panas lebih lama karena energi dalam delta U tidak banyak berubah. Rice cooker adalah alat yang digunakan untuk memasak nasi dengan cara memanaskan air hingga mendidih dan menguap. Kemudian, panas tersebut digunakan untuk memasak nasi. Proses ini sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip termodinamika. Ada beberapa prinsip-prinsip termodinamika yang terlibat dengan rice cooker. Yang pertama yaitu hukum termodinamika pertama atau hukum kekekalan energi. Hukum ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya dalam rice cooker. Energi listrik diubah menjadi energi panas melalui elemen pemanas. Energi panas ini kemudian digunakan untuk memanaskan air dan nasi. Hukum kedua termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa panas akan mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Dalam rice cooker, sistem pemanas ini panas akan mentransfer panasnya ke air dan nasi yang lebih dingin. Proses ini berlangsung hingga suhu mencapai titik didih atau mulai menguap. Yang ketiga yaitu proses perubahan fase. Saat air dalam rice cooker dipanaskan, ia akan mengalami perubahan fase dari air menjadi uap yang mendidih. Proses ini memerlukan energi panas yang disebut dengan panas laten. Energi ini diserap oleh air untuk berubah menjadi uap tanpa menaikkan suhu air lebih lanjut. Yang keempat yaitu konduksi panas. Panas dari elemen pemanas ditransfer ke panas rice cooker melalui konduksi. Panci kemudian memanaskan air dari nasi melalui konduksi juga. Yang kelima yaitu keseimbangan termal. Setelah semua air menguap, suhu dalam rice cooker akan meningkat hingga mencapai keseimbangan termal di mana nasi telah matang sempurna. Jadi, jelas bahwa peristiwa pada rice cooker sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip termodinamika, mulai dari konveksi energi, aliran panas, perubahan fase, hingga keseimbangan thermal. Dan penjelasan